minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, hari ini Embun Pagi 20 November 2024 di penghujung tahun. Luar biasa, ini musim hujan, musim yang ya pasti dingin, dan tentu saja mudah-mudahan pemirsa di rumah hujan membawa berkah ya, bukan hujan membawa musibah. Baik, Embun Pagi 20 November hari ini kita akan membawakan sebuah tema tentang toleransi. Di ujung tahun kita ada pilkada serentak, tentu saja banyak gesekan yang lain-lain. Mudah-mudahan tema toleransi ini kita tetap bisa menurunkan ego, tetap kita bisa jangan sampai pada berantem yang lain-lain, karena ini adalah event 5 tahunan biasa gitu ya. Kehidupan nyatanya nanti setelah 5 tahun ini juga aja tadi ya. Jadi harus terus lanjut. Baik, pemirsa di rumah, guru kita semua telah hadir, makin sehat, makin fit. Doakan kita, mudah-mudahan guru kita semua terus memberikan pada kita ujangan-ujangan yang luar biasa yang kita tunggu semua. Mangga kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di saat udara dingin. Tapi kata Nabi, orang beriman itu faisbagul wudu bisabroh ya. Menyempurnakan wudu di saat udara dingin. Memaksakan untuk selalu subuh berjamaah ya. Karena memang keimanan itu salah satunya dilihat ketika jamaah subuh. Dan itu luar biasa, man sholat subha bahwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, hidupnya dijamin oleh Allah. Nah, jangan ganggu yang rajin berjamaah subuh, karena yang bela Allah. Nah, karena itu pemirsa Bandung TV, terus berjamaah sekalipun udara dingin. Amun tiris, mengpengker tiris lah, gitu ya jalan. Iya. Pemirsa Bandung TV, hari ini banyak pertanyaan tentang toleran ya. Jadi gini, ada hadis ini, Bu istu bi mudarotinas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Jadi Nabi itu diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Itu seluruh manusia. Kebayang kalau Nabi nggak toleran, wah, Islam tidak berkembang seperti saat ini. Dan Nabi itu kalau sholat sendiri lama sekali. Begitu pun para sahabat ya, lama juga. Sama dari riwayat ketika Nabi sedang sholat, ada tamu sedang berdiri, lama berdirinya. Tamu itu pergi dulu ke pasar. Dengan harapan pulang dari pasar sudah beres sholatnya. Ternyata masih berdiri. Ya, orang guys nyeseh kesenawan gitu ya. Begitupun ruku, begitupun sujud. Tapi ketika jadi imam, beliau sholatnya pendek-pendek. Karena itu, bu istu bimudarotinas, aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia. Dan Islam itu agama yang toleran. Toleran Islam itu salah satunya itu. Pernah Rasul lagi sholat ya, ada anak yang nangis. Rasul percepat sholatnya. Digendong, disuapin sampai anak itu nggak nangis lagi. Sampai ibunya itu kaget. Ya Rasul, demi anakku, kau percepat sholat. Kata Nabi, tangisan anakmu mengganggu orang lain. Karena itu aku percepat sholat ini karena ingin menyaksikan yang sholat di masjid ini tenang, nyaman, dan sekaligus menikmati sholat. Coba, lagi sholat saja mendengar anak yang nangis harus percepat sholatnya. Makanya dianjurkan kalau jadi imam itu lihat ke belakang. Sambil sofu pakum fena sofu fena qamati sholat. Luruskan sapnya, karena meluruskan sap itu bagian dari menegakkan sholat. Salah satunya, hikmahnya adalah, ini banyak yang tua, ada yang muda gitu kan. Yang sibuk, apalagi sholat di ya istirahat, ya makan siang, ya sholat kan, kebayang itu. Sampai di beberapa BUMN itu, saya lihat di BRIN, saya lihat di mana, Al-Ukhwah ya, dan masjid yang lain, terus Telkom itu, kalau salam-salam langsung ceramah. Sampai saya bilang, kenapa Kang? Kami siasati Ustaz katanya. Karena kalau dia duhur dulu, itu langsung mereka pada pulang. Karena waktunya terbatas banget. Ya. Nah, memang ada hadis ini. Fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah sunnah. Makanya kalau kita masuk ke masjid, materi khutbah sudah mulai tentang keilmuan, jangan sholat tahiyatul masjid. Nah, karena keutamaan ilmu lebih utama dibandingkan sholat sunat. Nah, dengan siapa nih toleran ini? Sesuatu intern antar umat Islam.
Karena yang namanya mazhab, apalagi mazhab, ormas, kitab, rujukan kita pasti berbeda-beda. Itu yang dalam hadis, dalam kitab Nasoil Ibad ada at-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jadi kalau kita ke Jakarta ya bisa lewat puncak, bisa pakai pesawat, pakai kereta, ayah senang, wos ya, kereta cepat ya. Ujungnya sama ke Jakarta. Kalau ujungnya sama ke Jakarta, maka sebaiknya kita toleran. Yang kapal, hormat kepada yang suka pada kereta. Yang suka pakai kereta, hormat juga yang suka pakai travel dan yang lainnya. Karena ujungnya sama. Makanya program orang musyrik dalam Quran, al-musyrikuna minal ladzina faraku dinahum kullu hizbim bima ladayhim farihun. Orang musyrik berharap Islam itu pecah beberapa kelompok. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ini yang terjadi, pasti perpecahan terjadi. Hanya dalam Al-Quran, jangankan berpecah, seperti berpecah saja nggak boleh. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Jangan kau seperti orang yang berpecah. Seperti orang yang berikhtilaf. Seperti aja nggak boleh. Nah, apalagi berpecah nyaan kata orang Sunda itu. Nah, karena itu maka perluaslah ilmu. Supaya kita luas ilmu, luas wawasan, ujungnya toleran sama siapapun. Makanya Nabi mengatakan al-mudaratu wal imanu qornan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman itu tolerannya sangat tinggi. Berarti kalau iman hilang, cirinya tidak ada toleran. Wah itu dulu tuh saya lihat ya, orang tua dulu tuh mau bikin rumah saja, sowan dulu, punten-punten ke tetangga itu. Ke tetangga yang paling dekat aja. Paling dekat tuh minimal. Punten bilih kagandengan, itu toleran. Bilih kagandengan, kaganggu dan sebagainya. Bahkan saking tolerannya itu belum dikerjakan sebelum ada izin dari tetangga. Sampai demi menghormati tetangga, tertib banget. Keharmonisan terjamin. Karena jembatan untuk harmonis adalah toleran. Jangan diharap ada harmonis kalau tidak ada toleran. Makanya Nabi itu Masya Allah ya. Bagaimana ngobrol, beliau tidak pernah memalingkan muka. Selalu bersalaman tuh menatap. Sampai orang tuh merasa betah lihat wajahnya saja katanya. Saking tolerannya. Ini kan terkait toleransi, ada juga orang yang selalu mengkaitkan dengan ini gimana kalau jangan sampai toleransi kebablasan dalam tanda kutip. Ada yang sampai non muslim bisa masuk ke peribadatannya masjid atau sebaliknya juga. Jadi ya tentu bukan toleransi di yang ini tadi ya, jangan sampai. Tapi nanti pemirsa di rumah kita lanjut lagi ya setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Kemarin ada yang bilang juga baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Sebelum dilanjut ya, masih di line telepon yang sama di 022721414 atau di line lainnya Pak Ustadz 0812211 dan 740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa interaktif dengan beliau, bisa juga datang ke rumahnya beliau itu dengan waktu sedang senggang, sedang tidak ada acaranya, dan tentu saja sedang siapa lagi. Baik, Tad. Lagi-lagi ini tentang toleransi tadi. Banyak yang mengkaitkan toleransi kita udah ada yang toleransinya udah terlalu bablas katanya, tetapi juga ada yang memang zero toleransi tadi, artinya pakai kekeh gitu tadi ya. Ini sudah harga mati, tidak bisa lagi, apalagi udah wilayah ikhtilaf ya, ada yang beda yang lain-lain tadi ya. Ini menyikapi hal yang kayak gini kan juga tidak mudah. Jadi kadang-kadang juga apalagi di media sosial sekarang itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemuda kita atau orang-orang muda gitu. Orang-orang netizen dengan generasi alpha tuh suka aneh-aneh gitu tadi ya. Ininya tuh apakah orang tua Nabi juga masuk surga, yang lain itu kan juga kadang-kadang coba tadi gimana terhadap kayak gitu. Iya, terutama toleran dalam muamalah. Kalau muamalah tuh toleran. Utubil ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun gak Cina. Itu dalam perdagangan. Dalam ilmu perdagangan. Nah, kalau dalam akidah nggak ada toleran. Makanya
akidah itu, kalau toleran akidah itu lakum dinukum waliyadin. Saya kira non muslim juga tahu kalau ini ajaran Islam pokoknya. Mereka suka ngasih tahu, ini bukan wilayah kita. Nah, yang salah itu kebablasan tolerannya. Dalam Islam itu toleran itu terutama dalam muamalah, silahkan. Kalau muamalah itu tidak ada batasan. Kalau sudah menyangkut ibadah sosial, tetangga dengan tetangga, ya, murid dengan guru dan yang lainnya itu silahkan. Tapi kalau sudah akidah nggak boleh campurkan. Ya. Karena nanti lama-lama yang Islam boleh ke gereja, yang gereja Kristen boleh ke masjid, itu nggak boleh. Dan kalau kita ngacu di dunia luar, Hizbullah dengan Hamas pun sebenarnya juga berbeda ini tadi ya, berbeda ikhtilaf tadi ya, dalam tanda kutip, tetapi karena ada musuh bersama, jadi bisa lumayan, jadi bisa bersatu tadi. Walaupun sampai saat ini, ya visi misinya berbeda ya, anggaran dasarnya. Anggaran dasar berbeda. Kalau Hamas, Hizbullah, PLO, apalagi satu lagi apa tuh, Fatah ya, bersatu, wah kuat luar biasa. Karena mereka ego masing-masing jadi tidak bersatu. Walaupun Hizbullah dengan Hamas sudah mulai buka pintu untuk bersama-sama melawan Israel. Israel itu sebetulnya banyak perbedaan, ada kaum ortodoksnya segala macam. Tapi untuk merebut tanah Palestina itu mereka bersatu. Nah, karena itu silahkan bermadzhab, berormas, tapi hindari fanatisme berlebihan. Nanti sampai kepada kelompok takfiriyah, itu yang bahaya itu. Yang mengkafirkan di luar kelompoknya ya, yang ujungnya itu bisa halal darahnya. Nah, sehingga ketika bangga dengan kelompoknya tersendiri, maka orang ketiga akan lebih betah untuk menjajahnya kan. Kita itu sebetulnya lama dijajah ya, bukan tidak ada perlawanan, itu firqah-firqah itu. Jadi satu mazhab, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu perbedaannya itu 15.000 masalah. 15.000 masalah itu 15.000, 20.000 kurang lebih. Masya Allah. Tapi tidak pernah saling menjelekan. Ini luar biasa ini ya. Kalau Imam Syafi'i sholat selalu pakai kunut ya. Tapi kalau beliau pergi ke Irak, beliau tidak kunut. Karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Dari sisi itu aja, dari sisi zaman aja memang berbeda tadi, memang berbeda jauh tadi. Beliau suka kunut kalau subuh. Tapi ketika pergi ke Irak, beliau tidak kunut. Karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Itu Imam Hanafi yang awal sholatnya Alhamdulillah bi alamin. Kalau sholat begini kan, tidak seperti ini kan. Karena rukun sholat itu takbirnya, letak tangan tidak termasuk rukun sholat. Imam Hambali dengan Imam Maliki antara 5.000 sampai 8.000 perbedaan. Tapi tidak pernah saling menjelekan. Karena itu bagi teman-teman yang ada satu guru, jangan lupa hindari satu guru ya, perbanyak guru. Karena ternyata fanatisme kelompok itu berawal hanya satu sumber. Makanya zaman Sayyidina Umar pernah ada undang-undang, siapa yang pernah berjumpa dengan Nabi jangan keluar negeri untuk mengumpulkan. Dapat apa dari Nabi. Tapi ya resikonya Islam tidak berkembang kan. Akhirnya zaman Sayyidina Utsman aturan itu tidak dibubarkan. Berkembanglah kemana-mana. Alhamdulillah. Nah karena itu bagi teman-teman yang ikut satu pengajian, ikut satu ustadz, ikut satu mazhab, silahkan. Tapi hindari menyelekan mazhab yang lain. Termasuk juga toleransi yang sedang kita hadapi tentang pilkada ini ya. Dalam artian dulu ininya dukung sini, bapak dukung sini, yang lain-lain. Hal-hal kayak gini kalau tidak disikapi dengan ini memang bisa berantem. Bisa berantem. Dan di tengah situasi yang kayak gini harus berantem pula tadi, tidak terbayang coba tadi. Kebayang guys, pas saya ongkos. Ya termasuk dalam pilkada, pilgub dan yang lainnya, tetap beda pilihan, jangan mengganggu persaudaraan. Harusnya kan yang gembira ya. Karena akan mencari pemimpin yang baru, kita harus senang, harus gembira, jangan sampai fitnah sana, fitnah sini, yang ujungnya bukan kedamaian tapi konflik. Kalau satu negeri sudah banyak konfliknya daripada damainya, katanya Tuhan sudah tidak ada di tempat itu. Masya Allah. Karena agama itu agama itu kan kacau, agama itu tidak kacau. Orang yang beragama itu dimanapun tidak bikin kekacauan. Nah ini kayak rumus dasar ya sebenarnya. Jangan sampai malah beragama makin kuat, bukannya malah ujungnya tuh melahirkan keindahan itu ya, ngelihat orang. Ini malah ujungnya malah bisa lebih dahsyat ya. Saling menjelekan agama, Masya Allah. Saya pernah ada satu teman ya, ada yang salam,
Dia nggak jawab kan hakul muslim ala muslim khomsun, saya bilang. Hak muslim dengan muslim itu ada 5 kan. Ya. Salah satunya raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Dia bilang bukan lain golongan orang sih. Padahal sama-sama sadar, sama-sama sholat ya. Kitab sucinya sama, rasulnya sama. Saya pulang ke rumah perenung gitu. Kasihan ya. Kasihan. Jadi dia mempersempit pergaulan, mempersempit hubungan. Yang ujungnya sebetulnya dengan toleran diharapkan muncul keharmonisan. Ad-dinul muamalah. Agama itu hubungan yang harmonis. Apapun aktivitas, mau pilgub, pilkada silahkan, tapi jangan mengganggu keharmonisan. Saya menemukan ada di satu keluarga nih, 4 anaknya. Ibu bapaknya selalu bingung kalau sedang ngumpul di rumah, karena 4 orangnya diskusi terus. Karena beda pilihan, ya beda mazhab, beda profesi juga 4-4-nya. Sampai ibunya, ngus, natang pas Tapi alhamdulillah ya. Iya. Setiap ada taraweh udah ngerti lagi sekarang. Iya. Kalau si A jadi imam pasti 11 katanya. Kita ikut aja. Kalau si Uwa jadi imam, Uwa yang satu lagi pasti 23 ikut. Karena Rasul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Itu saya bilang, oh gitu ya. Sekarang mantap Ustaz, alhamdulillah. Amun lancik nuka hiji imam, pasti 11. Amun lancik nuka 2 jadi imam, nah pasti 23. Dan itu ternyata perjalanan seseorang itu, karena senang sana sini cari ilmu kan. Yang nanya sama saya gimana solusinya? Cari ilmu yang banyak. Cari ilmu yang banyak. Karena ternyata jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Dan tadi ini juga kayak tadi yang ceritakan Ustaz, peran orang tua di sini melihat anaknya berbeda mazhab ke tempatnya. Orang tua juga jangan memihak ke salah satu ini tadi ya. Mentang-mentang yang anak paling besar bisa secara materi lebih sukses, otomatis jadi dengar juga gitu tadi. Tadi ini juga nggak ini tadi. Nggak boleh itu, nggak boleh memihak. Karena orang yang baik itu islah bainanas. Dimanapun berada dia mendamaikan yang berantem. Islah itu ya. Itu tugas kita dimanapun rekonsiliasi, kita mendamaikan. Sampai ada hadis ini, ada pahala yang lebih dari haji. Ya kita tahulah haji itu luar biasa ya. Lebih dari haji, salah satunya adalah mendamaikan yang bertengkar. Mendamaikan yang bertengkar. Kalau sudah saling menghujat, menjelekan, segera damaikan. Itu lebih dari haji. Dan dari semua perbedaan ini tadi, ya jangan sampai berantem aja tadi ya. Berantem. Apapun caranya, gimana caranya, pasti kan ada hal yang pasti ada yang baik gitu tadi. Karena ada 2 orang ya, kunaon cerita sana warawuh kieu gitu. Kalau ada orang itu dia balik gitu. Saya kenapa? Hadisnya itu Islam pecah 73 golongan kan. Itu ada hadisnya sangat populer tuh. 72 masuk neraka kan. Yang 1 masuk Islam, masuk surga. Saya kaji hadis ini. Tuh saja kesimpulannya ada satu buku, Satu Islam Sebuah Dilema judulnya itu. Saya baca ternyata yang bagus itu, bukan yang bagus. Yang sahih itu Islam pecah 73 golongan, 72 masuk surga. 1 masuk neraka. Saya juga ini agak baru baru nemu juga tadi ya. Iya. Saya juga baru itu. Gitu. Ini yang jadi berantem tuh. Parebut hiji golongan teh akan masuk surga, 72 neraka. Ternyata surga kan luas sebenarnya tadi ya. Tidak identik bahwa surga tuh jadi seolah-olah jadi udah punya coupling sendiri gitu ya. Surga aja sebenarnya banyak kok. Yang sahih itu Islam pecah 73 golongan, 72 golongan masuk surga. 1 masuk neraka. Siapa mereka itu? Orang yang wastakbar, yang sombong ya. Salah satu yang sombong. Makanya sombong itu ternyata bukan pakaian baru, mobil baru, tapi batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan. Nah ini nih, merendahkan sesama manusia. Kalau cari kebenaran yang banyak, tapi jangan merasa paling benar. Nanti orang kalau sudah merasa paling benar sombong, nanti merendahkan orang lain. Makanya Nabi itu kata Sayyidina Ali, dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil. Itu ujungnya gitu. Jadi Islam pecah 73 golongan, 72 masuk surga, yang 1 neraka. Gitu ya. Luar biasa ini Masya Allah. Baik pemirsa di rumah ya, ternyata ya termasuk kita juga jadi ya artinya gini,
ya surga itu masih luas tadi. Masih luas. Jadi tidak otomatis, dan bahkan apa ya, ya jangan mengklaim semua, masing-masing sudah punya surganya masing-masing, dan kita ya artinya memang harus terus belajar, Ya, terus belajar belajar terus. mencari ilmu. Nanti di surga ketemu ya, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, ayam Ya, orang ya, Persis ya, dengan ya, ayah ya, di ya. surga. Kalau sama-sama ahli surga, surga itu kan damai ya. Sebaiknya lidah kita, ungkapan kita, perkataan kita harus bawa kedamaian. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang toleran. Gitu Pak. Ya. Alhamdulillah. Bisa di rumah, nanti setelah ini kita akan bahas beberapa pertanyaan, dan luar biasa ini, banyak banget. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan bisa terjawab ya. Kita lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga, silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Saatnya kita akan mulai membacakan ya. Mudah-mudahan ini waktunya sampai, kita mulai saja. Di 501 Pak Ustadz ini ingin menanyakan, menghadapi kegelisahan. Ini amalan apa tadi ya? Amalan sunnah Nabi apa? Karena makin hari makin beliau ini menanyakan kegelisahan yang kecemasan. Dari mulai melihat hampir semua jagoan-jagoan pilkadanya kalah semua tadi, dari mulai pilpres, dari mulai wali kota, bupati, gubernur, semuanya nyaris kalah katanya tadi. Ya, Gimana tadi ini? kalau lihat hadis Sayyidina Ibnu Umar ya, Ya. orang yang gelisah itu satu, baca Quran. Baca Quran, terus saja. Silahkan, mau baca semuanya silahkan, mau dengan artinya silahkan. Kalau sudah baca Quran masih gelisah, wal julusu ma'al fuqara, apa ya, duduk bersama orang-orang fakir, sedekah. Silahkan ke panti asuhan bersedekah, karena badiru bisadaqah, segera kalian bersedekah. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Ada hadis yang lain, as-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Sudah sedekah, sudah baca Quran masih gelisah, sholat malam. Masya Allah. Sholat malam. Silahkan tahajud. Nah, salah satu keutamaan tahajud itu adalah apa ya, waman hatun anil ismi wal bala, mencegah malapetaka. Nah, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah baca Quran, masih juga gelisah. Nah, ada hadis yang lain mengatakan, hadirlah di majelis zikir. Sekarang majelis zikir banyak sekali. Ya. Mangga lah, kita membaca zikir bade solawat, bade naon teh hadiahan atau yang pokoknya baca zikir lah. Afdhalul zikri Al-Quran, sebaik-baik zikir itu baca Quran. Biasanya ada setiap hari tertentu ada zikir bersama ya, namanya istighosah kubro, namanya zikir bersama, mangga. Saya merasakan waktu hadir di Jakarta ada menyebut ya Allah 1000 kali. Banyak yang datang. Saya hanya menjelaskan tentang keutamaan Asmaul Husna. Saya tanya, Kang, kalau orang Sunda ya, Kang, itu gimana jamaah? Wah, makin kesini makin tenang. Makin banyak. Karena ternyata mereka sudah jenuh dengan kedudukan, jenuh dengan... Biasanya menganggap masalah beres dengan uang, ternyata tidak. Masalah beres dengan kedudukan, ternyata tidak. Masalah juga tidak beres dengan ngobrol dengan istri, dengan anak, tidak bisa. Ada saatnya kita berdua dengan Allah. Dan ternyata itu dalilnya itu, fadzkuruni fadzkurukum. Ingatlah kepadaku, pasti Allah ingat kepada kalian. Kalau sudah Allah ingat sama kita, pastilah minimal masalah yang kita hadapi dibereskan oleh Allah. Nah, kalau sudah majelis zikir sudah, tahajud sudah, sedekah sudah, baca Quran sudah, masih gelisah, hatinya sudah bukan hati manusia lagi. Saya tidak terbayang tadi, harus solusinya harus gimana lagi tadi? Ya, kalau lagi. keempat ini saja sudah tidak memungkinkan, tidak terbayang. Bahkan ada orang yang baru cuman baca Quran aja sudah beres. Tan. Betul, betul. Tidak perlu bukan tidak perlu ya dalam tanding. Ketika satu pintu ini saja asal punya kesensitifan tertentu, bahkan katanya bacalah seolah-olah Al-Quran itu buat kamu, ditunjukkan buat kamu biar ngerasa dan memang karena pantulan ininya Luar biasa. kan hal-hal yang ini aja ya, itu kan sebuah sindiran yang ketika empat ini saja sudah ini
Ya memang berarti kamu bukan manusia gitu tadi, seolah-olah kan itu sebuah Sampai sinyal ada yang siniran gini. kuat banget. Kalau orang Muslim ada Al-Quran di rumahnya, Kak, tapi tidak pernah dia baca. Seperti unta yang kehausan, sementara di punggungnya itu ada ribuan liter air yang nempel di apa Ya, gerabi namanya. ya, ya, ya. Dia tidak bisa ngambil. Betul. Padahal di situ ada sumber air. Ya, Gitu. Siapa yang baca Quran tapi tidak pernah dia baca, kayak unta yang sedang haus, sementara di punggungnya ada berliter-liter air disimpan. Ya, ya. Makanya banyak baca Quran supaya tidak kehausan lah. Ya, ya. Gitu. Wah, biasa pemirsa di rumah ini ya. Memang termasuk juga amalan zikir ini ya. Memang seolah-olah ada yang menyepelekan dalam masa sih cuma zikir doang kita bisa Iya. ini. Ya cobain aja kalau kalau nggak percaya tadi hampir ribuan. Saya tuh ada yang suka bareng tadi udah tua juga. Hampir setiap sholat ke masjid zikirnya lama dari mulai, tapi melihat ketenangan beliau, anak-anaknya, keluarganya luar biasa tadi. Ya memang, tapi memang ribuan gitu tadi ya, seolah-olah memang melupakan semua yang lain-lain, berzikir aja udah terus pagi siang malam tetap. Karena salah satu yang tidak ada batasnya adalah zikir. Ya. Tidak ada batasnya. Saya punya komunitas yang sering tilawah Quran, biasalah. A, B, C, ya, laporan, udah sekian kali, sudah ada yang sudah 70 kali hatam. Saya tanya, Cek, saya pernah orang Sunda ya, Cek, kumaha? Tenang, Ji, tenang, Ji. Menghadapi masalah apa, baca Quran, alhamdulillah, tenangan diraih. Luar biasa ini. Pemirsa di rumah ya harus dicoba ya, harus dicoba, dan memang ketika sudah merasakan bakal terkaget-kaget dan terkagum bahwa ternyata memang apa yang selama ini kegelisahan, apa yang diimajinasikan kadang-kadang juga tidak sekasian apa yang kita dipikiran gitu. Baik, lanjut lagi Tan. Ini di 640 tadi, ini memberi untuk mendapatkan sesuatu, misalkan nyoblos gitu tadi. Hukumnya gimana Tan? Karena di satu sisi saya udah punya pilihan, tetapi di satu sisi karena itu juga tidak enak, dan yang memberikan juga orang baik juga. Apalagi di masyarakat kita budaya people pleaser kan ya tadi, budaya tidak enak, budaya kagok, budaya pakai Pakai ya. Ya terima aja lah. Itu insya Allah. Adapun nyoblos tuh hati kita kemana? Satu, dia tetap dapat pahala. Yang nerima dapat pahala, yang memberi dapat pahala. Karena memberi sambil ria ingin sesuatu lebih baik daripada ikhlas tuh merek-merek lah. Nah ini juga tadi ulama, saya mumpung ingat gini tadi ya, masih lebih baik memberi tadi ya, terlepas dia belum beriman, terlepas karena efek dari memberi ini kan bisa membereskan daripada orang yang pelit, meskipun orang ini karena orang yang pelit itu katanya tidak langsung setan tidak lagi stres katanya, itu sudah menjadi teman. Coba gimana? Jadi ibadah sosial itu ternyata lebih banyak dibanding ritual. 1, 2, ada 7 orang ke rumah ya, calon anggota dewan tuh kemarin. Saya bilang kalau memberi kemanapun niatkan sedekah, karena badiru bis sedekah, segera kalian bersedekah, fa innal balaa layatoha, bencana tidak akan melewati sedekah, minimal keluarga kita diselamatkan. Adapun masalah nyoblos segala macam itu kita sudah berbuat sesuatu. Adapun dia tidak tahu tanda terima kasih, alhamdulillah. Tidak tahu tanda terima kasih, nggak ada masalah, karena orang ikhlas itu in ajriya ila Allah. Tidak ada pahala kecuali yang diharapkan dari Allah. Gitu ya. Tapi sebagian besar kalau sudah diberi, biasanya juga baik orang itu. Makanya terima kasih terus. Ulah nerima itu ngasih gitu kan. Yang kedua, minimal nih. Kalau toh kita nggak jadi sebutlah, tapi sudah bersedekah, anak kita bisa selamat dengan sedekah kita. Bisa saat, oh dia pernah memberi ini. Nanti anak kita yang selamat. Makanya albiru hukmun bigori faili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Salah satunya anak. Begitu. Makanya orang kikir itu biasanya jangankan memberi, senyum aja nggak boleh. Ditutup kalau senyum, saking meditna gitu. Terus memberi. Adapun berhasil tidak, kita sudah berbuat sesuatu yang terbaik. Begitu Pak. Oke. Alhamdulillah ya, saya juga punya orang tua yang luar biasa. Kalau ngasih uang itu udah ke siapapun itu ya, saya juga bersyukur banget punya orang tua yang
nasib saya masih bisa baik, masih bisa luar biasa ya karena kebaikan orang tua. Baik, lanjut lagi Tad, ini di apa ya? Ada yang lagi menanyakan gini Tad, ini di 844 katanya. Yang ini juga. Aduh, saya ini ingat almarhum dan almarhumah katanya, ibu bapak sudah meninggal katanya. Apa yang mesti saya lakukan karena kebaikan orang tua saya yang apa ya, yang mau sekaya apapun kita, mau ini apapun kan orang tua ini tidak bisa ini. Coba tadi. Iya. Dalam Quran itu wabil walidaini ihsana. Nah, ihsana itu katanya ada yang berpendapat ihsana itu kebaikan yang tidak dibatasi oleh kematian. Makanya ada yang disebut dengan hubbul masyaqqah ya. Hubbul masyaqqah itu kerinduan yang tidak dibatasi oleh kematian. Kalau seorang anak tidak pernah rindu sama ayahnya, apalagi sudah meninggal dunia, itu dipertanyakan. Tidak terbayang. Tidak terbayang. Betapa mau sesoleh apapun dia ya, ibadah mahdo yang lain-lain luar biasa. orang tua. Sampai waktu saya baca ya, ada hadis ini. Kalau ada nabi setelah aku, yang pas jadi nabi itu Uwais Al-Qarni kata Nabi. Ada beberapa versi ya. Satu saat ya dicari nih oleh Sayyidina Umar. Karena Nabi berpesan gini, kalau ketemu dengan orang ini, sampaikan salam dariku dan kalian minta doa kepadanya. Berarti Nabi nggak pernah ketemu dengan orang ini. Ya, sudah beberapa tahun baru ketahuan bahwa ada Uwais Al-Qarni itu orang Yaman. Nah, ceritanya dia menangguhkan nikah demi ibunya. Dia mengurangi kebutuhan pribadinya demi ibunya. Nah, sudah tua renta ibunya bilang begini, bila Allah menakdirkan sebelum wafat Umi ingin berangkat haji. Diam Uwais Al-Qarni, karena mungkin secara matematik nggak mungkin ya, finansial nggak mungkin, fisik nggak mungkin. Dia istikharah, membaca surat Al-Anbiya terakhir yang Rabbihkum bil haq, ya Allah berikan aku keputusan yang tepat. Saya nggak mau melihat ibu saya wafat sebelum haji. Saya nggak mau melihat ibu wafat sebelum haji. Makanya puncak menggembirakan orang tua bagi yang mampu adalah menghajikan. Itu menghajikan. Hanya setelah istikharah dia tiba-tiba pagi-pagi beli kambing. Jadi tiap hari kambing digendong terus. Sudah 1 tahun kan kebayang kambing itu besar. Badannya jadi tegap. Apa yang terjadi? Pas musim haji, ibunya digendong ke Mekah Madinah. 15.000 kilo. Ini bukti rasa cinta yang habis-habisan pada orang tua ya, sampai Rasul selain menitipkan salam, kemudian juga meminta doa. Artinya memang ini istimewa banget ya di mata Rasul. Ada versi yang lain adalah Uwais Al-Qarni rindu sama Rasul pergi menuju Madinah. Kurang lebih ya 2-3 kilo lagi menuju Madinah, kedengaran ibunya sakit, dia balik lagi. Sampai Nabi mengatakan, dia sudah rindu kepadaku, tapi terhalang oleh sakitnya ibunya. Jadi, sampaikan salam kepadaku. Makanya, ada sahabat yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi titip salam. Itu Uwais Al-Qarni. Nah, karena itu, bila kita ingat almarhum, almarhumah, sering-seringlah mendoakan. Dan mendoakan orang tua itu, idza tarakal amdu du'a lil walidain fa innahu yanqatir anu rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Kedua, menghentikan siksa kubur. Jadi ketika disiksa di kubur, berhenti. Kenapa kau berhenti menyiksaku? Kata Munkar Nakir, bagaimana aku menyiksamu sedangkan anak-anakmu mendoakan tiap pada sholat. Ada riwayat yang lain, sedangkan anak-anakmu menziarahi makom. Nah, terakhir bisa batak pirotu disayah, menghapuskan dosa-dosa almarhum. Kalau almarhum bawa dosa 100, kita doakan ziarah ke makomnya, berkurang 80. Doakan lagi, tinggal 60. Doakan lagi, tinggal 50. Keluarganya mendoakan, boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosa. Itu luar biasa ya, pengaruh doa itu. Dan sudah terlalu banyak kisah menyayangi orang tua, berbuat baik pada orang tua sampai benar-benar habis-habisan. Terlalu banyak kisah ya, luar biasa. Dan sebaliknya juga orang tua juga setelah ini juga harus tetap kepada anak juga, karena ada juga fenomena yang sekarang itu anak itu jadi ATM berjalannya orang tua juga dalam tanda kutip. Ketika kesepakatan ini tidak ini juga bisa jadi lumayan ini tadi ya. Artinya kedua belah pihak harus benar-benar dewasa dalam tanda kutip. Coba tadi gimana? Ada pengalaman ini gimana? Ada yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi.
Walaupun orang tua sangat paham kebutuhan anak, Ya. tapi jangan lupa anak juga harus paham kebutuhan orang tua. Nah, ini keren. Nah, harus saling memahami. Ya. Umpama lah, saya punya keluarga ya di Buah Batu sana rumahnya. Jadi, bicara mobil anak pertama, Ya. bicara kesehatan anak kedua, bicara listrik segala macam rumah tangga anak ketiga. Oh itu benar-benar Dan ini bicara semuanya harus koordinasi, harus musyawarah Ya. dengan lemah lembut, dengan berbaik ini tadi ya, tidak lagi bahasanya, tidak lagi pokoknya nggak. Iya, saya tanya gimana Pak bisa begitu? Ya kesempatan mereka lah, karena mereka juga ingin ihsan itu. Ya. Mumpung Bapak masih ada, kata silahkan beramal soleh sesuai dengan kemampuan kalian. Dan orang tua yang baik yang tidak menjadikan ATM anaknya. Ya ada fenomena yang sekarang jadi anak juga jadi berat, jadi ngerasa ini, tetapi mau melawan juga bukan melawan ya, mau Nggak bisa mengutarakan menolak. juga tidak enak lah pasti, karena kan jadi pasti ya ini fenomena hal kayak gini ya, semuanya harus ini tadi ya, biar sama-sama Ya. tahu posisi Saling masing-masing. memahami. Saling memahami. Oke. Gitu. Baik, lanjut lagi Tad, ini kita mulai lagi. Kemudian ini Tad, ini apa hikmah dari kematian Tad yang didahului? Ini itu saya seorang ibu kan ya tadi dengan 3 orang anak dan ketiga-tiganya meninggal. Aduh, masya Allah. Ini gimana Tad ya? Di 255 Tad, hikmah ketika ditinggalkan lebih dulu oleh anak tercinta Tad. Memang dalam Islam tentu ada yang tidak sesuai dengan kelahiran ya. Satu, kematian. Di kematian itu tidak sesuai dengan urutan lahir. Bahkan ya seperti seorang ibu ini 3 anaknya mendahulunya, kan itu luar biasa. Kedua, pernikahan. Nah, hikmahnya apa? Hikmah itu manfaat di samping manfaat dari satu peristiwa hikmah namanya. Ada satu doa yang bagus ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah wa alhiqni bis sholihin, dan tetapkan aku menjadi orang yang soleh. Jadi apapun yang terjadi, mau anak meninggal, mau anak tidak baik, tetap kesolehan jangan terganggu. Karena sekarang ini ada orang yang punten ya, sampai turun gitu jadi ustadz teh, naon cintanya gitu. Allah Kita budak saya cenah liur kieu cenah gitunya. Saya bilang Nabi Nuh apa berhenti dakwah gara-gara Kanaan? Tidak. Terus saja berjalan. Apakah Nabi berhenti dakwah gara-gara pamannya memusuhnya? Tidak. Terus dia berjalan. Yang penting semua orang sudah memberikan yang terbaik. Nah, jadi kesolehan jangan terganggu gara-gara kematian anak, gara-gara nakalnya anak, gara-gara ekonomi tidak ada, tetap soleh. Nah, Tad, ini ada cerita gini Tad ya. Ini gimana Tad menurut Ustaz? Nabi itu ketika merasa ujian berat itu tadi, ujian berat, kemudian banyak ditinggalkan. Kemudian muncul turun kisah Waduha katanya Tad, bahwa kamu itu tidak sendirian, bahwa aku tuh tetap ada. Coba Tad, ini Ustaz punya pengalaman gimana Tad? Karena Nabi juga sebagai manusia biasa pernah merasa kayak ditinggal gitu sama Iya. Masalah itu berat-berat banget gitu, berat-berat gitu Tad. sudah Ujian itu Tad dari berbagai sisi. di Baikoto 6 bulan Nabi. Oke. Nggak boleh menjual ke umat Islam, nggak boleh membeli produk umat Islam. Iya. Dan itu yang melatar belakangi Nabi hijrah. Iya. Dan hijrah itu ternyata Madinah itu yang terakhir ya, sudah mau ke Damaskus, mau ke Ethiopia, sampai terakhir memaksakan ke Tanim kan, ke Tanim, yang dilempari itu kan waktu itu, sampai Nabi berdarah-darah kan, sampai berpisah dengan para sahabatnya, dan waktu itu Abdullah Mata itu yang punya kebun anggur itu, dalam keadaan haus kelihatan Nabi itu haus, tapi nggak berani ngambil, dan dia tidak tahu itu yang namanya Muhammad SAW. Nah, jadi akhirnya Nabi Allah berfirman, ya kamu tidak sendiri, Allah bersama kita. Jadi innas solihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang yang soleh itu akan diuji dengan berbagai ujian. Dan ternyata tiap nabi, tiap orang berbeda ujiannya. Dan berat-berat semua. Wah. Orang-orang terdahulu, para nabi itu ujian yang paling berat itu. Berat-berat semuanya. Saya kemarin ngobrol dengan putra Pak Oto Iskanadinata ya. Itu luar biasa ya. Ketika tengah malam diambil, istrinya sedang hamil. Dan itu yang terakhir kalinya, nggak pulang lagi. Itu yang pahlawan nasional itu. Apalagi para pejuang masalah. Berpisah dengan anak, ekonomi tidak ada, rumah dibakar, diancam pembunuhan. Apalagi dari penjara ke penjara kan. Dan penjaranya itu
Orang Sunda bilang terkira-kiranya Cut Nyadin te Aceh kamu Sumedang. Itu benar-benar orang asing kan. Dan yang Sumedang itu kan bukan Sumedang sekarang kan. Kebayang itu dalam keadaan buta gitu. Makanya kita harus tahu bahwa negeri ini merdeka karena darah daging mereka sekaligus keringat mereka. Makanya penting mendoakan Allahumma gfirlil mu'minin dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kita sendiri jangan lupa Allah yang kedua. Kita berdua Allah yang ketiga. Selama kita tetap in tansurullah yansurukum. Ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah bersama kita. Harus yakin di situ ya. Nah, baik, sebelum kita ke iklan, ini ada satu lagi tadi. Ini menyikapi Masya Allah 851 tadi, menyikapi sakit berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh dan jangan sampai ya gimana caranya buat berhusnuzon terus kepada Gusti Allah, karena ya dibayang-bayangi putus asaan gimana tadi? Iya. Saya lagi terapi ya satu saat ke daerah Bojong Soang ya. Ada ibu-ibu sambil nunggu, Bu, terselami, saya bilang penyakit hampir sama kayak saya, kaki gitu. Jawabannya saya sudah 30 tahun katanya. Hah? 30 sejak gadis katanya. Sejak gadis sudah punya anak 2 katanya. Masya Allah. Saya merenung, saya langsung masuk ke mobil, saya langsung begini aja. Saya baru seminggu aja udah kayak setahun ya gitu. Ini 30 tahun sakit. Dan si ibu bilang gini, kalau nggak salah kata ajengan, cina gitu ya. Kata ajengan di kampung baheula, cina bahasa Sunda ya. Siapa yang ingin dicintai Allah, pasti Allah berikan berbagai ujian, berbagai cobaan, termasuk berbagai penyakit. 2 tujuannya. 1, Allah ingin melihat usaha maksimalnya. Kedua, Allah ingin mendengar suara rintihan doanya. Jadi saya merenung, oh penting usaha itu. Karena hasil tidak hasil, yang penting usaha. Tapi setiap keluar rumah untuk usaha, pasti ada hikmah di situ. Makanya jangan ganggu kesolehan itu dengan penyakit. Terus usaha. Yang kedua, jangan lupa, kalau kita ikhlas, kemudian dibarengi usaha dan doa, maka gugurlah dosa-dosanya. Jadi salah satu sayang Allah pada hambanya, Allah berikan penyakit, karena siapa yang sakit 1 malam saja. 1 malam tadi? 1 malam. Dia sabar. Allah gugurkan dosa-dosanya, ingkanat misla jabadil bahri. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi sabar. Sabar yang mana? Sabar aktif. Aktif itu ya berusaha terus. Terus berusaha. Berusaha. Jangan sabar pasif. Cicing, terus nggak bisa. Minimal jalan kaki, jemur, apalah. Usaha terus maksimal. Karena Allah melihat usaha. Begitu. Masalah baik bisa di rumah. Akhirnya kita iklan dulu. Satu segmen ke depan lagi. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita memanfaatkan betul ini, kurang lebih ada 10 menit lagi kita ke depan. Pak Ustadz, ini mohon pencerahan katanya, 027 pencerahan tentang tanda dalam ceramah katanya, karena saya menghadiri ceramah kemarin itu kayak seolah-olah kayak banyak bercanda yang lain-lain gitu. Ini gimana? Ya, pengalaman tertentu katanya. Alhu wal abu katanya. Fa ini akluhu ayakuna fi dinikum gitu. Hadis Nabi itu. Canda kalian, gurau kalian, karena aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Berarti Nabi suka canda, suka gurau. Fa ini akrahu ayyakuna fi dinikum gildo. Karena aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Tapi tentu ya ada canda syar'i lah gitu ya. Kalau sudah canda memojokkan agama, memojokkan figur umat Islam, figur Nabi, mengotori kesucian Al-Quran, itu sudah bukan canda, penghinaan. Nah itu jadi malah pasalnya udah beda, pelecehan bahkan. Pelecehan ya, udah pelecehan. Itu hadisnya. Jadi canda gurau itu untuk apa ya? Wasilah saja itu, perantara, supaya orang bisa dimengerti. Karena apa ya, iklim orang Sunda itu kan heureuy, tersep heureuy. Dan salah satu kegagalan orang tua katanya tadi, orang yang
tidak bercanda kan? Iya, tidak bercanda. Karena ini juga bagian kalau tegang terus, perintah terus, ini terus, ya kasihan tadi anak-anak juga tadi, anak Saya juga. waktu kuliah dulu ya, pilihan dosen mun bisa seri asup. Kalau saya mah di imah gitu ya. Masya Allah. Jadi ada ilmu yang masuk karena kita dengan canda. Iya. Makanya jangan lupa, kita nggak bisa canda, bukan berarti haram. Iya. Ada yang wasilahnya perantara canda, ada yang perantara nyanyi. Betul. Nyanyi itu termasuk bagian dari syiar Islam. Iya. Ulah tersebut nyanyi itu diharamkan, nggak bisa. Sholawat dinyanyikan, istighfar nyanyikan boleh sekarang ini. Itu metode supaya orang itu dulu menghafal Asmaul Husna itu susah. Begitu ada lantunan nas'aluka ya man huwal dan seterusnya. Kok mudah dihafal? Itu metode. Makanya tiap orang punya kelebihan, tapi jamaah harus patuh aktif. Ya, patuhi ceramahnya, tapi aktif ngasih masukan. Karena ustadz juga manusia biasa yang harus menerima masukan dari yang lain, begitu. Dan ngasih masukan juga harus secara ma'ruf juga, harus dengan caranya juga. Betul. Tadi seperti halnya dakwahnya Nabi Musa kepada Firaun itu juga Sampai Robi Sohri sedih. harus dengan kelembutan gitu. Kelembutan, ya. Biar jangan sampai salah paham bahwa agama ini tidak sekeras yang kita bayangkan. Betul. Tadi. Baik, lanjut lagi Tan. Ini adik bungsu 504 nih, Masya Allah. Adik bungsu baru meninggal katanya tadi ya, jadi saya tinggal sendiri katanya. Gimana Tan, apa boleh mendoakan sambil takziah katanya tadi? Iya gini, satu kalau orang meninggal itu dipastikan kasih sayang Allah. Kalau dia baik, Allah sudah ingin masukkan ke surga lebih awal. Dan meninggal itu kan sudah hal yang Iya, pasti sudah. sebenarnya tadi ya. Kita tuh Sudah sedang pasti. menunggu antrian aja sebenarnya tadi ya kita. Dan antrian alam kubur nggak pernah libur. Nah ini antrian dalam kubur nggak pernah libur. Dan Antrian. justru tadi ya, ketika kayak gini tadi ya, ini Tan. Apa namanya, ketika Muhammad Ali sebagai petinju ditanya katanya tadi ya, ini kamu tidak takut kamu meninggal? Hei katanya, justru meninggal saya itu ini awal dari Ya. kehidupan yang baru katanya. Betul. Coba tadi gimana? Jadi kalau yang meninggal itu dua, al-maut as-safar. Maut adalah perjalanan. Oke. Al-maut al-mu'izzah. Maut adalah pelajaran. Jadi kematian adalah perjalanan dan pelajaran. Perjalanan untuk orang yang meninggal. Di pintu akhirat itu alam kubur. Terus masuk pintu terus. Nah, buat kita adalah mau'izzah, pelajaran. Makanya bila adik meninggal, jadikan pelajaran bahwa walaupun kita sangat sayang sama adik itu, begitu sebaliknya, pasti satu saat akan berpisah. Ahbib man syi'ta fa innakum fariqu. Cintai siapa saja, tapi suatu saat dia akan berpisah. Nah, yang kedua jangan lupa, kalau kita ingat almarhum almarhumah, betul, doakan, silahkan doakan, boleh beramal atas nama almarhum, umpamanya bersedekah. Nabi pernah berkurban dengan 3 domba. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Ini dariku. Domba kedua an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Yang ketiga an ummati, ini atas nama umatku. Ya terserah bagi sahabatan nanya siapa ada suruh yang masukkan an ahlihi di situ. Keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Bahkan bagus kalau kita bikin sarana sosial, bisa rumah sakit, bisa jalan, bisa masjid, bisa bangunan sekolah, kasih nama almarhum almarhumah. Itu bagian dari takrim, memuliakan. Makanya di Madinah tuh jarang kita temukan masjid nama-nama Ar-Rahman, Baitur jarang, tapi masjid Bilal, masjid Umar, masjid Ali, itu nama-nama langgeng orang itu. Jadi bila ada yang meninggal dunia, yakini bahwa hanya Allah yang tidak akan berpisah. Kedua, jadikan pelajaran. Karena antrian ke kubur tidak pernah libur. Terus saja ngantri ya. Walau alam dengan cara apa, di mana kita meninggal. Kayak kemarin berapa? 17 mobil ya di Cipularang itu. Yang meninggal 2 orang ya, coba. Itu kan makanya mau pergi itu minimal bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Mau pergi itu bismillah. Karena kita ada jaminan aman. Jangan dulu pergi sebelum baca basmalah. Begitu ya. Baik, bisa di rumah kita kita lanjut lagi nih, masih aja juga tadi. Ustadz 275 nih, anak memusuhi orang tua karena beda paham. Saya mesti gimana katanya? Ya sudah dikasih tahu karena karena gurunya juga, guru ngaji juga itu, dan semua punya gurunya masing-masing, punya ini masing-masing. Jadi
panas katanya. Debat Iya. itu bukannya melahirkan, tadinya mencari kebenaran jadi malah mencari Bermusuhan. pembenaran, malah Iya, iya, malah iya. membenarkan masing-masing pendapatnya masing-masing. Jadi gini, satu itu toleran itu ya, Ya. toleran. Saya ketemu seorang ibu di rumahnya, bertiga ngobrol itu. Salah satunya anaknya ikut apa semacam kajian lah gitu ya. Kajian yang berujung jadi ujian lah akhirnya ya. Jadi ibunya tuh dipaksa pakai kerudung. Mama kafir, mama munafik karena nggak mau pakai jilbab. Ibunya kan masih pegawai negeri yang baru dasar agamanya. Iya. Akhirnya Bu, jangan dilawan Bu, saya bilang. Nanti kekerasan dijawab dan kekerasan nggak mungkin hilang. Udah ibu lemah lembut aja sebagai ibu. Nanti nurani dia sebagai anak akan terungkap. Saya suruh baca doa itu yang Rabbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ali Imran 38. Jadi banyak baca doa itu, insya Allah pada akhirnya anak itu fitrah sebagai anak akan muncul. Menghormati sama ibunya. Yang kedua jangan lupa, cari guru yang banyak. Karena dengan guru yang banyak kita akan memahami bahwa inti agama adalah akhlak. Dan inti akhlak adalah kasih sayang. Inti kasih sayang adalah saling menyelamatkan. Anak menyelamatkan ibu, ibu menyelamatkan anak. Makanya Islam itu kan aslama. Artinya damai mendamaikan. Dan yang terbaru itu kemarin kurang lebih saya baru agak merinding yang di Medan itu bukan di Medan, di Pekanbaru, kejadian orang tua menyiksa anak dalam tanda kutip karena hafalan Quran yang karena merasa tidak bisa terus itu sampai kan dikurung begini di kunci gemuk ya. Iya kan, ini maksudnya tujuannya baik kan tadi ya buat baca Quran yang lain ini, tetapi sampai sedemikian karena mungkin ngelihat mahrud. Nah saya tuh ini anak saya mengaji kan belajar lagi mahrud yang lain-lain, sampai kata gurunya juga Ibnu Hajar tuh sampai belajar cuman huruf alif aja itu mengucapkan itu sampai 10 tahun yang lain-lain. Artinya ini kan butuh proses lama, tapi orang itu sekarang ingin semua serba instan. Kalau nggak bisa ngaji yang lain-lain, coba gimana? Saya dulu ikut makhrajul huruf ya. Kan Quran dulu tuh ada yang celawak ini ya. Ba ain kan letak-letaknya itu. 6 bulan saya belajar huruf sampai sakit jadi. Sampai sakit. Ibnu Hajar itu sampai punung ya. Sampai punung itu karena salah terus kan. Ain. Kabur kan dari pesantren itu. Yang namanya kabur bukan ke rumah, karena kalau ke rumah pasti dimarahin kan. Iya. Gitu. Akhirnya berteduh di bawah pohon kurma kan. Lihat itu, semut, akut, naik lagi, jatuh lagi. Sudah 7 kali berhasil naik. Ibnu Hajar merenung, semut aja 7 kali gagal, akhirnya berhasil. Balik lagi. Makanya kalau baca Quran, tadarus itu membaca sambil ada yang ngabandungan. Karena kalau sendiri itu merasa pede, lempeng we kan. Ya. Begitu di Bandungan tiba Baradung. Di Genggere kan kalah punung dehnya. Jadi khairukum man ta'al Quran wa 'allamah. Orang yang baik itu yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Belajar itu hanya kematian yang membatasi. Saya aja sering diingatkan istri saya ini, Pak ini kurang pendek, ini kurang panjang. Ini ha bukan ha gitu kan. Itu harus senang. Karena ternyata istri yang baik, teman yang baik yang mengingatkan bila kita berbuat keliru. Dan ini trias antara guru ngaji, murid dengan orang tua, ini harus benar-benar satu paket ya. Karena ada yang gurunya mulai putus asa dalam tanda kutip, ngelihat muridnya tidak bisa, ada yang muridnya juga, ada yang orang tuanya ya. Ini ketiga-tiganya harus saling kesatuan sehingga bisa luar biasa. Satu tim itu, satu tim. Makanya sekali-kali evaluasi hafalan. Makanya orang tua minimal ya kalau tidak hafal 30 juz ya juz 30 lah. Sehingga anak itu tidak terlalu jauh kesenjangannya dengan ayahnya. Nah ini penting juga ya. Karena kalau terlalu jauh kesenjangannya, frekuensi ML-nya nanti jadi bisa salah paham. Kadang-kadang jadi nasi menikah ting buat ke surga tuh gitu. Betul, sampai Masya Allah, Allahu Akbar. Dan sayang sekali ini waktunya sudah habis. Dan kasih kesimpulan sama kasih doa. Pemirsa Bandung TV, semua kita termasuk orang yang toleran. Amin. Al-mudaratu wal imanu qornan jami'an. Toleran dengan iman satu kesatuan. Percayalah dimanapun berada, bertetangga dengan siapapun, berteman dengan siapapun, kalau toleran insya Allah langgeng pertemanan itu. Karena itu, salah satu yang hilang di antara kita adalah toleran. Mulai sekarang, dengan siapapun,
Mari kita toleran sehingga tercipta adinul muamalah. Agama adalah hubungan yang harmonis. Tidak mungkin ada keharmonisan tanpa toleran. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang toleran dengan siapapun, dimanapun berada. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, Rabu depan kita mudah-mudahan ketemu kembali, masih dikasih kesempatan sama Gusti Allah ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.